Boleh. Boleh tuh ya. Ya boleh kan, kita kebetulan Ibu Zoya, kami berdua ini petualang seks gitu. Jadi menyenangkan sekali. Ya, jadi emang karena saya tahu, saya berterima kasih sama pornografi karena saya bisa menemukan fetish saya. Fetish kamu apa? Nah, boleh apa enggak tuh masturbasi pada saat udah menikah? Ini masturbasi yang sehat itu adalah masturbasi yang dilakukan untuk mengeksplor diri, ya kan? Untuk kenyamanan diri. Kebanyakan kalau buat laki-laki sama perempuan ini agak beda, tapi gue selalu menyarankan masturbasi itu harus dilakukan untuk me time. Terima kasih Ibu Zoya. Untuk bersenang-senang. Terima kasih. Jangan pernah melakukan masturbasi karena merasa aduh desperate nih, pasangan gue lagi nggak bisa ngasih. Tidak, atau bukan itu. gue lagi pengen. Kan ini lo bukan ngomongin kamu loh, Mbak Zoya cuma menjelaskan. Karena saya punya penisnya saya di sini. Oh iya. Boleh dong saya merasa dong. Oh iya. Boleh. Gitu, jadi sebenarnya dalam pernikahan masturbasi itu bukan ada banyak perempuan yang takut ketika masturbasi itu disangka bahwa dia sudah tidak menarik lagi, itu aja sih. Selama sebagai laki-laki itu bisa ngasih tahu bahwa saya itu masturbasi bener-bener cuma karena saya kepengen aja, bukan karena saya nggak puas. Bahkan ada yang tenang. Ada yang masturbasinya itu bener-bener jadi abis segama sama istrinya itu masturbasi. Karena gini, masturbasi itu kita kan nggak vulnerable. Laki itu sebenarnya gitu ya, kebanyakan laki-laki merasa agak sedikit kok kita lemah banget. Jadi beberapa detik ketika abis ejakulasi, kebanyakan laki-laki tuh merasa kayak lemah gitu loh. Ada beberapa detik momen dimana dia ngerasa kayaknya apa aja yang cewek gue mau nih gue kasih nih, ini gue lemah banget. Ada titik lemah itu dan laki-laki banyak nggak mau ngaku. Saya ngaku. Saya ngaku ya. Makanya mereka lebih nyaman kalau masturbasi karena dia tidak harus merasa vulnerable. Sebenarnya karena laki-laki aja sih. Itu bukan masalah ego, itu masalah apa ya? Laki-laki aja gitu ya. Laki-laki aja begitu. Jadi mereka dibesarkan dengan konsep laki-laki yang kalau lemah itu gemes gitu. Mereka kamu kayaknya kalau begitu abis ejakulasi terus ngerasa, aduh, ya soalnya apa aja mau. Kayak saya tonton 2 jam kagak keluar-keluar tuh. Gila nih, gue bilang bisa begitu dia ya gitu. Ternyata kan pas proses dewasa gitu kan, akhirnya tahu kalau syuting itu ternyata ada sif-sifannya gitu, kayak ada istirahatnya, ada ininya, ada apa namanya, dia tunggu dulu ya bentar ya gitu. Terus lanjut syuting lagi gitu ternyata. Sebenarnya karena pornografi itu membuat pasangan suami istri itu meng-hijack intimacy gitu, atau dia kayak membajak keintiman di dalam rumah tangga. Secara kita nggak sadar, secara psikologis ketika kita nonton pornografi kita membawa orang ketiga di atas ranjang, itu nggak sadar. Dan lama-lama ya emang masih jangka panjang banget bisa ada kerusakan otak akibat adiksi pornografi gitu. Tapi kalau misalnya yang sesekali aja membuat kita jadi mempertanyakan kenormalan seksualitas. Kan kayak misalnya kok kamu di situ kok pink, kenapa kamu warnanya begini, kok dia bisa lama, kamu sebentar banget saya gitu. Dia kan ada sif-sifannya, ada ininya, ada gayanya gitu, ada latihannya dan segala macam. Jadi nggak bisa tuh ekspektasinya kayak gitu. Sama mungkin satu yang bisa aku kasih tahu ya tentang masturbasi, kasih aja waktu untuk sama-sama masturbasi, tapi yang penting selama masturbasi itu jangan sampai gini, aku mau masturbasi aja, karena kan ada yang masturbasi sengaja mau menghukum pasangan. Lagi kesel kali, nggak mau memberikan seks, laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki, ada aja yang zaman sekarang yang begitu. Kenapa sih? Kok dijitak? Gue langsung deg-degan. Kenapa dijitak dia? Karena aku orangnya nggak suka sebenarnya masturbasi. Cuma kalau dengar cerita dia kalau abis masturbasi kan pasti cerita sama aku. Terus aku kayak kesel gitu. Ih, curang aku aja kalau lagi pengen aku nungguin kamu gitu. Terus kamu bisa kayak gitu. Ya udah aku coba gitu jadinya. Tapi gue juga nggak ngelarang. Nggak maksudnya kayak ya udah lu harus cobain. Maksudnya kayak tapi lo harus tahu batasannya gitu, kayak emang gua jangan ngebandingin lo sama dildo juga. Betul, jadi karena dildo kan lebih konsisten. Betul. Ukurannya pun variasinya luar biasa gitu. Belum yang Reddit ya. Betul. Tapi boleh nggak dicoba kalau sama dia? Boleh. Boleh tuh ya. Ya boleh kan, kita kebetulan Ibu Zoya, kami berdua ini petualang seks gitu. Jadi menyenangkan sekali. Ya, jadi emang karena saya tahu, saya berterima kasih sama pornografi karena saya bisa menemukan fetish saya. Fetish kamu apa? Big boobs. Jadi kalau saya buka, kategori yang saya buka adalah big boobs.
gitu. Jadi tapi agak interesting ya, kamu kan orang yang sangat-sangat apa namanya pakai hati banget kan ya. Kok bisa sih masih bisa menikmati pornografi? Biasanya kalau pakai hati kan nggak ada connection apa-apa sama pornografi. Cuman nggak tahu ya, kalau saya pribadi kadang-kadang itu coba sebagai ya me time aja gitu, kayak being normal aja, karena ya mungkin proses masa lalu, proses saya juga gitu. Jadi kayak tiap kali ada trigger apa segala macam kayak gua cuma pengen buka aja gitu, atau enggak ada triggernya dari teman di Twitter gitu yang bilang, Bang, Pornhub gratis nih. Bukan kayak enggak? ngasih nama. Okay. Ngasih nama. Jadi waktu itu di Twitter sempat ada kayak inilah 4 cewek kriteria gue. Ada buat cowok-cowok tuh kan. Oh, yang lain Scarlett Johansson apa segala macam. Nah, kalau saya enggak. Oke. Saya itu 4 itu isinya Andri Okita. Terus Rion atau Shion Utsunomiya. Itu 2 tuh pornstar dua-duanya. Yang satu lagi itu Emily Ratajkowski. Rata tuh itunya. Satu lagi itu Alexandra Daddario. Yang sama Drog, itu juga datanya gede juga. Jadi kayak emang ya boobs deh gitu. So turn on with boobs. Iya gitu. Maksudnya aku juga bilang sama dia gitu. Why she's your type? Karena untuk menemukan, Kan tadi bilang kan lo cuma mau nikah sama yang bikin lo betul. Kalau misalnya nggak bikin lo arouse, ngapain juga lo nikahin? Betul. Gitu. Apa yang bikin dia attractively sexy? Gua pribadi ketemu dia pertama kali kan dia masih jadi bini orang atau udah cerai? Udah setahun ya waktu itu ya? Udah 2 tahun. Udah mau 2 tahun cerai lah intinya gitu. Terus Iya. pas ngajakin ke Bandung gitu ya Bun ya. Iya, pas dia hari kedua lah baru dapet tuh saya kan. Terus Lama juga ya usaha. kalau lebihnya sehari. Oh iya, sehari. Ya, karena kan paling sulit adalah menembus Rasa nyaman yang pertama itu ya. betul, dan lebih susah untuk membuat percaya perempuan yang banyak tersakiti kan gitu. Jadi pas dia cerita semuanya soal hidup dia dan segala macam, kok jadi sayang, yang awalnya cuma pengen seneng-seneng doang gitu. Awalnya cuma pengen one night stand. Bener kan ibu deh, gue cuma pengen one night stand doang sama dia awalnya, karena ketemunya juga dari Instagram. Oh serius? Iya, Dan dia cewek pertama kali. Instagram. Iya, dia cewek pertama kali yang gue gubris di Instagram. Nah, kenapa lu mau ngubris dia? Kan banyak cewek-cewek pasti di Instagram Iya, lo. karena dulu tuh kondisinya gue tuh tidak pernah menganggap wanita sebagai barang, sebagai komoditas. Gue tuh paling benci kalau ada teman gue yang tiba-tiba ngambil handphone gue, lihat galeri foto atau lihat WhatsApp gue, terus bilang, cakep nih siapa ya? Buat gue dong gitu. Itu kan kayak barang. Gitu. Jadi gue proses gue hampir semuanya tuh lewat kenalan langsung. Atau emang kalau mau gue kenalan sama dia, gue nggak pernah lewat WhatsApp duluan, tapi emang harus kayak ya udah kenalin aja ketemuan di mana gitu. Misalnya Mbak Zoya punya teman gitu. Nih gue kasih nomor WhatsAppnya, lu WhatsApp aja, gue udah bilang kok, gue nggak mau. Oh gitu. Gue harus ketemu dulu sama dia. Karena banyak yang kecewa dari foto dan realita yang berbeda kan, Ya. gitu. Apalagi bisa diedit-edit lagi zaman sekarang ya, males banget. Dan saya nggak mau. Dan lu mesti mungkin ngeliat sense-nya dia kali ya. Iya. He that attractive. Iya, terus pas Bisa. pertama kali bareng sama dia, terus kayak saya belum pernah melihat badan se-anime itu, Anime? iya, Okay. ya kan saya suka nonton anime gitu, Jepang gitu kan. Ini tuh presisinya pas gitu, kayak ini deh gitu. Udah, daripada saya antar zong yang lain-lain, mending sama dia aja udah gitu. Udah di saat itu saya sudah close the door buat yang lain udah. Langsung ya. Nggak, laki biasanya begitu, kalau emang dia udah suka dia akan ngejar hunting gitu ya. Kalau kata Helen Fisher, laki itu kan adalah makhluk hunting. Jadi sebenarnya ini juga pertanda mungkin bagi yang akan menikah gitu. Kalau misalnya kebanyakan perempuan yang ngejar, mungkin he's not that into you. Karena laki-laki yang suka biasanya dia akan usaha dengan semangat gitu untuk, oh iya gue mau ini dong gitu, gue mau nyoba, gue mau usaha and doing something about it gitu ya. Jadi lebih ngejarnya gitu ya, seperti yang Mus bilang sih tadi ya. Emang harus ngejar sih, karena kalau nggak berasa laki deh. Iya, jadi kayak proses. Jadi kenapa gua waktu itu juga sempat kayak mikir kayak, lu tuh harus dapet yang kebanyakan dari tongkrongan ya, maksudnya teman-teman dan dari orang terdekat kayak bilang, lu cari yang ini jangan yang kayak gitu. Kayak gitu maksudnya? Maksudnya ya, yang baik-baik, dari keluarga baik-baik, yang apa segala macam. Terus kayak apa namanya, gue yakin kok lu bisa mendapatkan yang lebih baik, Tapi kadang-kadang kalau itu di standarnya orang tuh lebih baik tuh kayak gimana sih? iya, itu dia standar lebih baiknya.
sekarang juga gue nggak tahu dia seperti apa. Terus juga kalau dibalik posisinya, gue bakal sakit hati dong. Ada cewek yang bilang, lu tuh daripada sama Uus banyak yang lebih baik. Gue juga bakal sakit hati. Right? Iya. Jadi Jadi objektifikasi lagi dong. iya. Jadi sama makanya aja. gue memposisikan semuanya tuh kalau gue berada di sini, kalau gue berada di sini, gue nggak pernah mau memilih sebuah option atau keputusan yang cuma gue doang gitu. Jadi gue harus lihat dari sisi yang lain gitu. Nah dari situ kayak ya gue tuh bandel, gue bilang gitu. Ya gue harusnya dapet yang bandel juga. Kita akan masuk kepada games. Ini adalah bagian dari Love Maps yang salah satunya dibangun oleh Gottman. Jadi Gottman dari Washington University itu membangun beberapa Love Maps untuk memahami pasangan. Nah ini adalah kira-kira sexual maps ya dari Uus dan Kartika. Kita lihat kira-kira mereka bisa nggak sih saling membaca pasangan di ranjang seperti yang mereka hebohkan dari tadi ya. Terutama bapak ini, mari kita lihat kemampuan dia membaca istrinya, bener apa enggak ya. Betul. Oke, silakan diambil spidolnya. Mana spidol? Ini. Coba lingkari ya posisi seksual favorit dari Kartika. Jadi Kartika lingkari posisi favorit kamu. Uus melingkari posisi favoritnya Kartika yang paling sering dipakai. Paling sering dipakai. Nah. Wow. Oke, silakan lihat ke kamera. 1, 2, 3. Nih. Itu yang pertama. Apa? Yang kamu bilang ada 2, satu lagi yang mana? Iya, yang itu. Oh, boleh lah ya. Oke, boleh lah. Woman on top. Oh iya. Ya. Ya oke lah, tapi itu juga dia suka. Fine. Oke. Nah sekarang coba lingkari posisi favoritnya Uus. Oh, nih saya. Oh. Your favorite sexual position. Oke. Coba kasih lihat. Sama aja sih ini sama ini. Udah, harus lihat. 1, 2, 3. Nih. Oh, yang mana ini ya? Nih. Yang ini iya. Oh. Ini sama ini kan sama. Jadi ya udah ini aja lah yang ada pegangan tangannya. Ada pegangan. Ini tuh pegangan. Iya, ini. Oh gitu. Iya. Ini kakinya nggak ada kan? Kakinya cuma satu ke sana. Ini kakinya dua-duanya jadi dibuka gitu. Iya ini berarti. Oke. Ini. Karena tadi gambarnya saya bingung yang mana ya kayaknya. Oh iya. Tapi kayaknya interaksi tangannya di sini nih kan megang Interaksi di- tangannya ya, megang di dada gitu. Iya betul dia. Ini betul. Ya. Posisi favorit yang pernah dicoba tapi Fail. gagal sendiri gitu nih, berantakan nih, ribet nih, itu yang mana? Iya benar. Kok gini ya gitu? Iya, Nggak seasik kelihatannya tuh yang mana tuh? Dah. Udah? Oke, silakan ke kamera. Nih. Yang mana satu yang mana? Ini sih. Yang mana gagal? Yang ini. Ini. Iya. Kan lu juga nggak suka kok begini kan? Enggak. Iya kan nggak suka kan? Iya ini fail nih, ini fail. Jadi ini kompilasi fail aja kita sebenarnya. Kompilasi filmnya kalau dia ini sama ini, Iya. sama ini. Iya. Tapi ini kita nggak pernah nyoba tahu Ini ya. sama ini. Nggak pernah nyoba ini. Yang Yang ini nggak ini pernah. pernah, Yang ini yang nggak pernah. berdiri. Ini nggak pernah digendong apa begitu tahu bun kita. Terus sambil berdiri. Kok sambil berdiri? Itu tiduran. Itu tiduran, ini 9. Oh iya itu fail sih ya. 69 fail sih. Iya. Kamu tapi nggak tulis ini 69. Ya soalnya Kamu yang banyak mana? tadi. Kalau kadang-kadang 69 kadang-kadang berhasil soalnya. Oh gitu. Iya kan kadang-kadang berhasil ya, kadang-kadang berhasil. Wait, ini menarik deh. Kenapa ini gagal? Nggak Waktu tahu gagalnya dia, kenapa? dia nggak nyaman di sini. Nggak enak. Ya. Nggak tahu, aku ngerasanya pakai dinding kontrasepsi rahimku enggak. Oh, enggak. Dinding rahimku deket gitu loh. Oh, Jadi kan sering- memang kalau pas lagi diangkat begini kan memang lebih deket kan? Iya. Apa namanya? Jadi di sering spot. Tapi sakit. ada yang nyaman, ada yang oke. Ya kalau dia nggak nyaman begini sama ini juga nggak nyaman dia nih. Yang mana? Yang ini juga nih yang itu. Ini. Iya yang pertigaan. Tuh. Pertigaan. Padahal kakinya diangkat ya, itu ke Iya, atas ya. Iya tapi Tapi dia, nggak nyaman, nggak bisa ngejepit gitu loh maksudnya. Oh, oke. Jadi- maksudnya orgasmenya jadi nggak melumat gitu. Iya Terus gitu. Oh. Jadi kan kita Padahal kan kakinya ketutup loh. Atau itu kebuka kakinya? nggak tahu sih kalau kita kalau di posisi begini sih Kartika nggak tahan lama. Maksudnya nggak tahan lama, maksudnya Nggak bisa langsung- menikmati, kurang iya, bisa langsung menikmati. ganti gitu. Oh, oke. Itulah. Dibandingkan woman on top, mungkin karena kamu lebih dominance gitu, di situ kamu ngatur kan? Saya suka didominasi memang.
Kalau Kartika yang mana? Ini gagal karena gagal. satu Ini kaki gagal, ke atas. ini Satu gagal. kaki ke atas. Ini nggak tahu dia gampang banget kram, nggak tahu. Kayak ada enak gitu. Ya udah ya. Terus kalau 69 pernah coba tuh gagal. Pernah. Kenapa ribet? Bukan gagal sih. Waktu itu lupa ngeliat tanggal, nggak tahu udah deket mau Momen. Oh, jadi tuh dia itu nggak nyaman kok agak-agak ini ya amis Iya. gitu. Betul. Dia juga lupa ya. Dia kan? lupa Ya. gimana? Betul, iya. Bukan lupa sih, pura-pura lupa. Ya, tapi saya maksudnya untuk apa namanya emansipasi ya. Emansipasi, men. Ya, saya tuh oral juga gitu. Saya jadi kita sama-sama oral gitu. Oke, Beda baiklah. cuma. Jadi kalau misalkan dia lagi pengen gitu, ya udah gitu aja dia ngangkang di sofa gitu. Udah. Ya, jadi emang nggak boleh egois gitu. Maksudnya kalau saya tuh itu aja pokoknya patokannya ke dalam rumah tangga nggak boleh egois gitu. Emang rumah tangga kan tidak boleh egois kan? Iya sih. Oke. Jadi sebelum games ini berakhir, gue jadi malah tertarik nanya gini. Kan kalian itu very umur berapa sih? Saya 29. Oke. Aku 25. Oke, no wonder. Jadi ini lagi masih apa namanya relatively tinggi hasratnya gitu, apalagi masih muda. Tapi bisa jadi loh pada umur segini tiba-tiba gitu salah satu dalam satu hari, cuma hari itu aja sebenarnya karena mood lah atau apalah gitu. Terus tiba-tiba nggak punya hasrat aja satu kali gitu. Udah pernah terjadi belum selama berapa Udah ya tahun? kayaknya. Udah. Terus gimana tuh ngadepinnya? Misalnya udah lagi di tengah-tengah lagi udah lagi mau senggama gitu ya. Oh. In the middle of itu tiba-tiba set turn off gitu. Pernah nggak? Nggak pernah kalau Nggak kayak pernah sih kalau gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita pernah seminggu nggak seks, apa mungkin beneran kayak hampir 2 minggu nggak seks pernah. Oh iya, itu kenapa? Tapi bilang karena emang lagi Malas Lagi gitu. malas aja, Mungkin dia lagi lagi banyak pikiran, terus juga saya juga nggak bisa, maksudnya kayak ya udahlah kalau saya kalau istri nggak mau saya nggak memaksa gitu. Tapi kalau misalnya seandainya solusinya adalah masturbasi, saya bilang gitu. Jadi emang apa ya? Dia masturbasi pamit dulu lo sama bininya so sweet. Iya, karena bahkan kita tuh tidak pernah bisa ngasih surprise ke pasangan satu sama lain. Karena pas misalkan saya ulang tahun, dia cabut keluar kan, saya telepon, di mana? Gitu. Gimana bohongnya Lagi juga ya, nggak pada surprise. Lagi di mall, Heeh. lagi ngapain? Lagi jalan-jalan aja, lagi nyari kado Oyah ya, gitu. Dia pasti iya, gitu. Ini saya tuh kalau semabuk-mabuknya saya pasti pulang ke rumah. Jadi Kartika tuh awalnya kan kayak lu kalau mabuk aja nyari gue, kalau mabuk nyari gue. Itu kan omongan itu tuh akan menyakitkan ketika kita cuma sekedar gitu kayak persahabatan doang gitu. Epe gitu. Tapi Masih karena ada ya itu. Iya, masih ada itu. Masih ada ya. Terus tapi karena kita sudah berumah tangga gitu, gue semabok apapun gue pasti pulang gitu. Kayak misalkan teman-teman gue pun yang misalkan gue abis cabut dari Park 90 apa dari Leon apa dari segala macam gitu, kalau gue sudah tidak ada di tempat gue, berarti mereka sudah paham. Oh, udah kembali ke sana. Paling Oh, iya. gitu. Pulang pasti langsung Udah kembali kepada yang empunya, iya, Mendan. gitu. Langsung nyari saya. Jadi di jalan tuh gitu. Iya. Iya, yang edit selamat ya. Iya. Senang gitu jadinya pas di jalan tuh gitu. Pas datang-datang kayak, "Ayo dari mana?" "Terlalu lah berantemnya dulu" gitu. Bisa sih di setting gitu ya. Kacau. Oke, thank you Kartika, thank you. It's Sama-sama. very fun. Pembelajarannya sebenarnya yang bikin setiap pasangan itu unik dan dekat itu adalah bagaimana mereka itu punya kayak bahasa cintanya mereka masing-masing, punya rahasianya, punya kekhasannya masing-masing yang cuma mereka berdua mengerti gitu bercandaan itu gitu. Sama kayak kita sama teman dekat, kita tuh bisa akrab sama teman-teman yang ngerti bercandaan kita. Betul. Kadang-kadang bercandaan kita garing, tapi kalau karena kita cocok, kita fine-fine aja. Nah, ada banyak hal personal yang terjadi di antara mereka dan mungkin buat orang lain, apaan sih kayak gitu? No judgment ya, tapi sebenarnya if it works for them ya udah gitu kan. Selama itu berhasil buat mereka, ya terserah yang lain gitu. Terima kasih, aminin. Terima kasih.
segitunya gitu. So thank you so much untuk berbagi keterbukaannya. Saya nggak bayangin yang akan ngeditnya seperti apa ya. Good luck. Tapi thank you sekali lagi Mom and Dad untuk menyimak Bobo Bareng kali ini bersama dengan Kartika dan Uus. Thank you. Bye. So, aku pengen tahu sebelum kamu melakukan hubungan seksual dengan Frankie dan sesudah melakukan hubungan seksual sama atau lebih tinggi bayangannya atau lagi berusaha malah lebih apa yang aku bayangkan sih. Wow, makanya